Jangan pede dulu pasti masuk surga, cuma karena kamu orang Kristen. Banyak yang aktif melayani, tapi pas mati, Tuhan bilang, "Aku tidak kenal kamu." Tidak ada Holy Land di bumi. Tanah suci kita itu Yerusalem baru, saudara. Ya, Holy Land yang ada di Israel hari ini itu bukan Holy Land. Ya. Itu tanah berdarah. Darah Tuhan kita ditumpahkan di situ. Darah nabi-nabi mati di situ. Bukan tanah suci. Seringkali pengakuan dunia bahwa Yerusalem itu kota suci 3 agama. Agama Yahudi, agama Islam, agama Kristen. Orang Kristen yang benar akan mengatakan, sorry bos, tanah suci kita bukan di bumi bos. Tidak ada tanah suci. Semua tanah berdarah dan terkutuk di bumi ini. Tanah suci kita itu ada di langit baru, bumi baru. Nah, kembali di sini, sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian terbesar dari mereka. Bagian terbesar loh. Ini juga bisa paralel. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Banyak orang Kristen, tapi sedikit yang benar-benar masuk keselamatan menjadi anggota keluarga kerajaan. Begitu sedikitnya sampai untuk keadaan akhir zaman. Tuhan Yesus berkata, jika anak manusia datang, apakah ia menjumpai iman di bumi? Jadi saudara yang Kristen yang ngaku percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat saudara, itu belum tentu saudara masuk surga. Belum tentu. Sebab yang masuk surga itu orang yang melakukan kehendak Bapa. Baca sendiri di Matius 7 dari ayat 21. Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan itu masuk surga. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Tapi ada kelompok orang Kristen berkata, itu konteksnya nabi-nabi palsu. Ya mau nabi palsu, mau apa pokoknya tidak melakukan kehendak Bapa, tidak masuk surga. Mereka tewas di padang gurun. Nah, apakah berarti Allah gagal? Allah tidak sanggup? Enggak. Di sini Allah yang sempurna memberikan keadaan di mana manusia dapat menentukan destininya, nasibnya. Seperti Adam dan Hawa. Adam dan Hawa harus menentukan nasibnya. Itu kesempurnaan ciptaan Allah di mana ciptaan bisa menentukan nasibnya. Nah, kita melihat di sini mereka benar-benar dibaptis dalam awan dan dalam laut, artinya diusahakan untuk memiliki cara hidup yang baru. Bukan cara hidup seperti ketika masih di Mesir dengan mental budak dan begitu banyak pengaruh kafir, pengaruh kehidupan orang Mesir. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, minum rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Kok batu karang rohani yang mengikuti mereka? Iya, kebenaran yang Musa ajarkan atau Taurat yang Musa ajarkan. Dan batu karang itu ialah Kristus. Dulu saya membaca ayat ini mabok, saudara. Ini tidak salah tulis, ini Paulus. Orang Kristus belum ada. Kita juga tidak pernah menemukan ada batu karang rohani. Yang ada batu karang keluar air. Kok ini ada batu karang rohani yang mengikuti mereka? Saya bukan saja belasan tahun tidak tahu ayat ini. Puluhan tahun. Sampai umur 62 tahun ini baru tahu. Baru tahu waktu saya membaca ayat ini. Menyampaikan firman Tuhan ini baru saya tahu. Oh ternyata itu. Jadi mereka diajar oleh Allah langsung loh. Melalui Musa.
Guru mereka itu Tuhan sendiri. Ini sejajar dengan yang diurapi Kristus maksudnya. Saudara, kurang hebat apa ini? Ada usaha untuk mengubah mereka lewat baptisan, tevilah. Ada usaha untuk memperbaharui cara hidup mereka dengan memberikan makanan rohani, yaitu dari Allah sendiri, kebenaran yang diurapi. Tetapi walaupun demikian, saudaraku, mereka tetap bisa tidak berkenan. Saudara orang Kristen, coba, saya tidak bicara mengenai agama lain ya. Saya tidak bermaksud bahwa orang Kristen itu salah ya. Yang salah, yang benar-benar. Tapi Yesusnya pasti benar, karena dia adalah juru selamat. Ya, saudara, kita lihat banyak orang Kristen percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mendengar khotbah, Roh Kudus diberikan menuntun. Tapi Alkitab kan mengatakan Roh Kudus bisa didukakan, dipadamkan, bahkan dihujat. Nah, orang yang sudah bernubuat, Tuhan tidak katakan itu nubuat palsu loh. Orang yang mengusir setan, Tuhan tidak bicara itu setan-setanan loh. Mengadakan banyak mujizat, bukan mujizat palsu loh, real miracle. Tapi Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Ini kan fenomena real yang harus kita perhatikan. Dan banyak orang Kristen mengalami dan melakukan hal itu. Silakan deh, you jadi pendeta yang bisa bernubuat, mengusir setan, mengadakan mujizat. Tapi you belum tentu masuk surga loh. Yang berprestasi rohani seperti ini, artinya berprestasi dalam kegiatan pelayanan, belum tentu masuk surga. Apalagi saudara. Tetapi kata apalagi ini juga tidak tepat sebenarnya. Ini untuk membahasakan saudara yang seringkali merasa saudara kelas 2 di dalam keluarga kehidupan orang percaya, padahal tidak ada. Saya hanya mengingatkan kepada saudara bahwa memang tidak mudah orang masuk surga. Dan Yesus pun ketika ditanya, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Yesus berkata, berjuanglah masuk jalan sempit karena banyak orang berusaha tetapi tidak masuk. Kok bisa-bisanya loh ayat-ayat begitu tidak diperhatikan? Lalu disusun doktrin yang semua diselesaikan secara nalar. Jadi tidak ada ibaratnya sektor realnya itu tidak jelas. Seperti saham yang digoreng-goreng. Saham yang digoreng-goreng diyakini semua orang saham itu harganya A. Padahal sektor realnya tidak ada atau harganya bukan A. Saham itu harganya 1.000. Sektor realnya cuma 2 perak. Digoreng itu saham. Doktrin digoreng dari abad ke abad, ini paling benar. Ini pokoknya sudah diikuti oleh banyak teolog. Banyak orang Kristen loh, jangan dilawan. Kok jadi suara demokrasi bukan teokrasi? Jadi banyak doktrin yang digoreng seperti saham. Seperti saham. Ini sama juga kalau dalam dunia politik pada masa pemilu atau non pemilu atau di luar zaman pemilu. Ada sosok yang sering muncul di televisi terus digoreng. Wah, lalu orang mengenal dia tokoh yang baik. Padahal Spanyol, separuh nyolong atau nyol-nyol atau nyolong-nyolong yang koruptor. Ya karena punya duit. Tebar pesona. Bangun image. Teolog pun juga digoreng oleh para pengikutnya yang memiliki akses ke pemerintah, yang sukses membangun gereja besar dan terus dari keturunan ke keturunan. Digoreng itu, ajarannya dianggap sudah paling top, paling benar.
Nah tapi sejarah tetap membuktikan Eropa bangkrut ini pasti doktrinnya tidak benar. Pasti tidak benar. Kalau doktrinnya benar, pasti mampu menopang masyarakat untuk tetap di dalam kekristenan yang benar atau di dalam Tuhan. Seperti masyarakat Jerman yang sekian persen jadi biadab seperti binatang, itu kan menunjukkan bahwa Hitler lebih sukses dari para pendeta. Provokasi Hitler lebih kuat dari Injil atau dari Alkitab yang diajarkan oleh teolog-teolog hebat dari sekolah-sekolah tinggi teologi atau seminari yang ada. Itu fakta, you mau bantah silahkan, tapi kita nggak mau berbantah. Kita bukan sedang mau berbantah, kasihan banyak orang Kristen yang bahaya keadaannya. Mereka tidak mengadakan perjalanan. Ya. Mereka tidak menjadi musafir, termasuk saya dulu. Sekarang baru belajar mau jadi musafir, sudah berat, tetapi ya harus bisa. Ya, harus bisa. Harus bisa. Saudaraku, dikatakan di ayat berikut, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita. Kita tuh siapa? Ya orang Kristen. Untuk memperingatkan kita. Betul nggak? Supaya kita jangan kita menginginkan hal-hal jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ini ayat mestinya saya bawa di hari Jumat. Atau hari Minggu sore di pendalaman Alkitab. Tapi khusus saudaraku sekalian ini di hari Jumat. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Benar loh saudara, walaupun saya juga sedang belajar nih saudara, benar loh. Kalau jadi Kristen itu memang keinginannya harus sudah dihapus. Hanya satu keinginan. Melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu. Kalau tidak begitu susah. Lu bakal susah aja. Anda akan mengalami yang namanya letih lesu dan berbeban berat. Saya memacu diri saya mencambuk diri saya. Ayo, sadar. Wah, berat ini daging saya ini udah terlanjur berat ya. Tapi ya masih bisa kita melawan daging kita, nafsu-nafsu kita yang buruk dan rendah dan jiwa kita yang sudah tercemari oleh ambisi-ambisi dunia. Berat saudaraku. Aduh, makanya kalau saya mengajak saudara tiarap itu maksudnya begini nih loh ya. Bukan yang enggak, maksudnya ini loh. Wis. Makanya yang tidak mau tiarap ya silahkan, yuk punya kesibukan apa-apa silahkan. Yang mau tiarap ayo kita tiarap ya. Biar kita pendeta jangan merasa lebih dari orang lain ya. Kita dihakimi dengan ukuran yang berbeda. Semua ini menjadi contoh bagi kita. Ada ranjo-ranjo yang ditulis di sini yang bisa menghalangi bahkan menggagalkan perjalanan kita sampai ke surga. Supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, artinya menganggap sesuatu itu berharga atau bernilai. Berhala tidak harus dalam bentuk keterlibatan dalam okultisme, sama seperti beberapa orang dari mereka ya. Maka duduklah bangsa itu makan dan minum, kemudian bangunlah mereka bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Janganlah kita mencobai Tuhan, janganlah bersungut-sungut. Lalu ayat 11, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu
di mana zaman akhir telah tiba. Dari pernyataan ini sebenarnya firman Tuhan, bukan kata teolog, bukan kata Erastus. Ini mah jelas maksudnya, jangan dipelintir. Konteks. Bahwa kemungkinan sama seperti orang Israel, sebagian besar gagal mencapai Kanaan. Ya, sama seperti bangsa Israel dari Mesir gagal mencapai Kanaan. Demikian pula orang-orang Kristen bisa gagal mencapai surga atau langit baru, bumi baru, atau rumah Bapa. Karena mereka tidak dengar-dengaran, saudara. Di sini ada ranjau-ranjau. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman itu bersih dari hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Jangan lakukan lagi hal yang Tuhan tidak kehendaki. 2, dari percintaan dunia. Ya, kita berjuang dan kuasa kegelapan itu berusaha untuk menjatuhkan kita. Maka Paulus mengatakan bahwa kita ini, ya saudaraku, bergumul bukan dengan darah daging, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Artinya secara fisik seperti bangsa Israel menghadapi musuh-musuh mereka yang menghalangi mereka ke Kanaan. Tetapi musuh-musuh kita menghalangi kita menuju langit baru, bumi baru. Siapa? Ini. Pemerintah-pemerintah melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Besar rombongan orang ke neraka, saudara. Termasuk orang-orang yang pakai kalung salib, saudara. Ini saya bukan sedang marah ya, bukan sedang marah kepada orang Kristen. Saya sendiri orang Kristen, saudara. Orang Kristen yang sedang disadarkan oleh Tuhan. Ya enggak usah bicara pendeta lah, orang Kristen saja. Sebab Kristen maupun pendeta bisa enggak beda. Yang penting kualitas diri. Pendeta tidak membuat saya lebih berkualitas dari orang yang bukan pendeta. Yang membedakan kualitas kita itu kan kesungguhan kita. Untuk benar-benar ya, membenahi diri agar kita berkeadaan tak bercacat, tak bercela di hadapan Allah. Itu perjuangan dari hari ke hari, dari jam ke jam, dari menit ke menit. Itu yang namanya berkemas-kemas, saudaraku.